warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan ekonomi, mata pelajaran ekonomi untuk pertemuan sekarang ya Nak. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini silakan ketua kelas Rangga untuk mengawali dengan doa ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini ada kita mulai. Selesai. Oke, sebelum lanjut kita mau lihat persiapannya. Buku sudah? Oke, pena dan lain-lain sudah ya. Coba lihat di sekelilingnya ada sampah. Di depan ini, tolong Nak. Disimpan dulu sampahnya nanti baru dibuang ya. Oke, good. Ibu lanjut ya. Ibu absen. Untuk hari ini Selasa, Ahmad Sayudi, Adi Bu. Aisyah, lupa. Oh ya, Cindy, Aulia. Oke, kelewatan ada ya. Nah, kemarin yang nggak masuk si Aisyah udah sehat sah? Good. Jadi hari ini udah full semuanya masuk, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita ngapain ya? Ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ibu mana suaranya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, nama ice breakingnya adalah semut gajah. Ketika boleh duduk deh, ibu dengar suaranya kan? Capek. Jadi, ketika ibu menyebutkan semut, kalian jawabnya besar apa kecil? Semut itu kecil, tapi kitanya gayanya besar tangannya. Semut kecil, gajah besar. Bisa? Mulai. Gajah. Kecil. Lagi. Gajah. Oke, salah. Jadi ibu tempelkan ya. Power gogok gitu. Nanti ada pertanyaan. Ibu butuh satu lagi. Nyanyi, mulai. Gajah. Jelas banget. Kalau misalnya nggak ada, artinya Dira sendirian. Mulai. Semut. Oke. Guguk biaya. Oke. Dira dan maju depan. Gantian menyebutkan angka 1, 2, 3 tapi nggak boleh sama. Misal 1, 2, 3, 2, 1. Usaha. Siapa yang bisa? Siapa kalau lancar 3 kali boleh duduk. Mulai. Susah beneran nih. Konsentrasi nak. Konsentrasi kan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, cukup. 3 kali tepuk tangan dulu. Boleh cepat. Stikernya boleh dilepaskan. Acara nehi-nehi ya. Oke, udah fokus semua? Oke, kalau sudah fokus, sudah akan kita masukkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sambil ibu menerangkan yang kemarin ya. Sebenarnya pertemuan hari ini adalah melanjutkan proyek kita kemarin, pertemuan kedua. Tapi ibu menanyakan slide dulu. Oke. Kemarin ada materi yang kita pelajari sebelumnya ya. Ada yang bisa jawab kemarin kita belajar materi apa ya?
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Itu ada apa saja di dalamnya? Ada rumus? Ada rumus nggak? Rumus? Faktor, kemudian? Coba, Ibu mau tanya, masih ingat nggak rumus menghitung laju pertumbuhan ekonominya? Dira? Pendapatan nasional tahun yang ditanya dikurang pendapatan tahun sebelumnya dibagi pendapatan tahun sebelumnya dibagi 100. Oke, good job. Selanjutnya, ulangi lagi sih. Udah ada rumus pengertiannya. Coba yang masih ingat pengertian pertumbuhan ekonomi. Melia. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam perekonomian dalam barang dan jasa. Oke, good job. Jadi masih ingat lah ya, gampang pertumbuhan ekonominya. Sekarang kita membahas tentang yang proyek. Kaitannya proyek kita, kenapa sih Bu tugas pada bab pertumbuhan ekonomi kok kami disuruh buat mading? Apa kaitannya? Ya, jadi untuk kaitannya adalah siswa dapat memahami inti masalah perekonomian yang sering terjadi, yang sering naik turun. Kenapa sih ekonomi Indonesia itu naik turun? Kenapa sih Indonesia sekarang lagi di negara berkembang? Bagaimana sih pertumbuhan ekonominya Indonesia? Jadi kalian bisa memahami itu, nah, ya. Kenapa? Alasannya apa? Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Oke, selanjutnya, gimana di sekeliling kalian? Ibu tanya dulu. Menurut kalian, kemarin kan pertumbuhan ekonomi udah tahu tuh pengertiannya apa, menghitungnya juga bisa tuh. Coba di sekeliling kalian, gimana kalian nilai untuk khususnya di desa kalian pertumbuhan ekonominya? Rangga? Ada beberapa bidang yang pertumbuhan ekonomi yang Ya. ada di desa saya. Oke, apa Yang saja? pertama, sekarang sudah ada pariwisata. Oke, wisata ya. Karena ada beberapa warga ikut ambil di dalamnya. Dan sudah itu kesehatan, karena sekarang puskesmas sudah besar dan ada untuk penginapan. Rawat inapnya maksudnya Rawat inap, ya. betul. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi di desa desa apa kamu Rangga? Batu Gane. Batu Gane. Jadi di desa Batu Gane itu khususnya Kecamatan Selangit dari wisatanya ya. Emang wisatanya apa Rangga? Ini air terjun Curug Tinggi. Oh, air terjun. Jadi di sana banyak ya wisatawan masuk ya? Ya, Bu. Datang. Oke. Datang. Jadi pertumbuhannya karena ada wisata, jadi banyak yang berjualan pastinya ya enggak ya? Ya, Bu. Banyak bisa, mungkin bisa jadi yang jualan kopi ya, yang terkenal dari desa Selangit kan? atau kerajinan tangan ya Rangga. Kemudian untuk bidang kesehatannya puskes ya. Ya, Dulu puskes di daerah Selangit itu kecil ya. Kecil. Itu Dan suka belum memadai. tiap hari lewat. Jadi sekarang udah besar ya. Udah ada rawat inapnya. Oke, good job. Sekarang kita lihat dulu untuk pertemuan kita hari ini mengenai, kalau kemarin pertumbuhan ekonomi, sekarang pembangunan ekonomi. Kita bahas dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan serta cara mengatasinya. Jadi di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan itu pasti ada masalah ya nak. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi kalian diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian pembangunan ekonomi, kemudian perencanaan pembangunan ekonomi dengan benar dan tepat dan menganalisis perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dengan benar dan tepat. Nilai karakter dan kata kunci kita hari ini agak lumayan banyak, cuman banyak ini sudah terbagi-bagi per kelompok ya. Jadi harapkan dapat poin-poinnya, walaupun per kelompok sedikit pembagiannya, tapi semuanya bisa paham. Contohnya pengertian pembangunan ekonomi, tujuan pembangunan ekonomi, faktor-faktor itu dari kelompok 1. Kemudian perbedaan pertumbuhan ekonomi kelompok 2, indikator ekonomi kelompok 3 dan seterusnya ya. Yes, di sana ada gambar. Coba ada yang bisa mendeskripsikan gambar tersebut. Gambar apa sih? Rangga mana? Rangga lagi, oke. Yang satunya adalah ikonik untuk ibu kota Indonesia, yaitu ibu kota Nusantara. Yang sebenarnya adalah pemukiman liar atau tempat umum. Iya, jadi timbang ya. Yang satu lagi bangun daerahnya, yang satu nggak dibangun
negatifnya bisa dibaca. Ini sudah ada dimasuk di kelompok 3. Ada ya 3 yang bahas dampaknya. Rasanya ada. Rasanya pasti ya. Ada nggak kelompok 3? Yes, good. Langsung indikator pembangunan ekonomi. Indikator juga indikator itu maksudnya nak ciri dari pembangunan ekonomi itu sudah terjadi atau belum. Ya, jadi cirinya misal sudah terjadi peningkatan pendapatan nasional, artinya pembangunan ekonomi udah jalan. Kemudian terbukanya kesempatan kerja ini lapangan kerja, misal banyak lapangan kerja, semua terbuka untuk siapa aja. Nah, berarti pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang jalan gitu. Perekonomian stabil, harga telur stabil. Sekarang harga telur berapa sih? Naik ya? Naik Bu. 60.000. Lanjut, masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Ya, ini juga sudah ada di pembagian kelompok berapa? 2 ada? 2, 4 kalau tidak salah ya. 4 ada. Ada mas? Ada ya? Yes. Oke, masalahnya yang pertama masalah penduduk. Itu menjadi masalah ya nak ya. Apalagi kalau misalnya tidak terkontrol. Itulah kenapa ada program pemerintah KB. Tahu? Apa? Keluarga berencana. Keluarga berencana, bukan keluarga besar, oke? Nanti kamu cari calon bapak, calon ibu semua ya, KB-nya diikutin. Jadi keluarga berencana itu cukup 2 aja. Oke, next. Kemiskinan pasti ya, nggak hanya masalah kemiskinan ini, nggak hanya masalah negara aja. Pribadi pun kita kalau nggak punya uang juga jadi masalah. Pastinya apalagi pembangunan ekonomi, ruang lingkupnya besar. Itu ada tuh solusinya, kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah. Kalau di rumah kalian kan bisa diterapkan juga. Misal nggak punya uang, ya hemat, ya kan? Mau uang banyak, ya kerja, gitu dong. Kalau misal mau punya barang, mencuri, masuk solusi nggak? Enggak lah ya, usaha, bener. Nanti mau persiapkan pendidikan tinggi, ya nabung. Itu solusinya ya. Kalau ini kan solusi untuk pemerintahnya. Oke, next. Latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan ini, Ibu rasa di Selangit cukup tinggi. Kenapa Ibu bilang itu? Karena sudah tamat WIN, sudah tamat IKA. Yang tidak sekolah pasti lebih banyak lagi. Betul nggak? Seperti kalian banyak kan? Iya, betul. Kalau sudah keterbelakangan pendidikan yang tinggi rendah, pasti itu diiringi dengan tingkat kriminalitas. Benar nggak? Karena nggak ada kerjaan, butuh pusing, ngapain? Mencuri, maling dan lain-lain. Jadi itulah kenapa keterbelakangan pendidikan itu menjadi masalah pembangunan ekonomi. Next, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini yang kata Ibu tadi. Ibu rasa selain ada pilihan kuliah, pilihan kedua kalian adalah bekerja. Yes, ya. Jadi kakak kelas juga ada yang banyak yang itu bekerja di Jakarta, di Palembang, ya. Tapi diikuti dengan skill ya nak. Jangan hanya modal nekat aja ke Jakarta, nggak bawa uang, hanya bawa ijazah, udah selesai kita. Ya, jadi ada skillnya, udah dipersiapi dengan matang gitu. Next, pemerataan pembangunan. Ibu tanya, di Selangit antara Selangit dengan Linggau sama atau beda? Beda. Dilihat dari sisi apa? 1, jalan, infrastruktur. 2, bangunan. 3, pasar. Oke, 3 aja ya. Kalau di Linggau ada pasar, ada mall, ada. Kalau di Selangit apa namanya? Kalangan. Oke, kalangan itu 1 minggu berapa kali? 1 kali. Harus jadi kalau misalnya belanja harus banyak ya. Oke, ya. Next. Oke, sekarang lihat LKPD-nya. Kemarin LKPD udah Ibu bagikan kan? Udah. Coba Ibu mau lihat LKPD-nya. Setelah dilihat LKPD-nya, sebelum Ibu lanjut membahas kegiatan kita sudah ini, ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Intan. Oke. Intan mau tanya apa, Tan? Mengapa ada dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi?
suatu negara berkembang dan maju. Yes. Mengenai tadi ya, dampak positif dan negatif pembangunan nasional itu udah Bu share. Kenapa sih pembangunan nasional ada dampak negatifnya, lebih negatif ya? Padahal kan pembangunan nasional itu pembangunan ekonomi itu bagus. Itu bisa dilihat dari beberapa poin. Dampak negatif pembangunan ekonomi sama aja. Nah, sekarang ibu tanya, makan bagus nggak buat diri kita? Bagus. Tapi kalau makannya sebaskom, bagus nggak? Artinya bagus, tetapi kalau dilakukan berlebihan itu tidak bagus. Sama, ya. Begitu juga pembangunan ekonomi, bukan berarti pembangunan ekonomi dilakukan terus-menerus jadi bagus, nggak. Ini dalam arti kata pembangunan tidak terjalan dengan maksimal. Itu bisa pertama, dengan adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana berakibat kerusakan lingkungan. Misal di daerah kalian, ibu tanya, ada nggak PT atau perusahaan besar? Ada, di tempat itu ada? Apa, PT apa? Rangga? PT Bumi Sriwijaya Sejahtera. Apa itu? Produksinya apa? Produksi ini karet Karet. sama saham. Oke, kira-kira dari dekat perusahaan itu ada nggak lingkungan yang kotor? Misal sampah pasti ada pembuangan kan? Air jadi tercemar, betul nggak Rangga? Betul. Yes. Kalau tidak pembangunan tidak direncanakan dengan baik, itu dampaknya. Lanjut, industrialisasi menyebabkan kurangnya lahan pertanian. Itu misal kalau di daerah tadi karet, pertaniannya berkurang kan karena dibuat perusahaan, jadi lahan-lahan pertanian udah dibeli semua oleh perusahaan. Kalau nggak salah juga ada sawit. Kalau sawit daerah siapa? Ada siapa? Ada ya, Sukes ya? Iya, sawit. Jadi itu dampaknya. Jadi maksud ibu, segala sesuatu kalau dia baik, kalau dilakukan tidak terencana akan jadi negatif. Begitu juga pembangunan ekonomi. Yang ketiga, tersingkirnya habitat alam. Pasti ya, apalagi kalau misal pembangunannya membuka lahan, hutan. Jadi kan hewan-hewan tuh tersingkirkan. Makanya suka dengar berita monyet masuk kampung. Nah nggak? Nah, gajah masuk kampung. Itu akibat dari pembukaan lahan untuk industri. Oke, sudah ini kita bentuk, kita lanjut tugas kita kemarin ya, gallery work, kita tinggal tempel. Semuanya sudah tempel, kita presentasi per kelompok. Ingat kata ibu, kelompok terbaik akan mendapatkan hadiah. Mendapat hadiah. Oh. Ingat, materinya harus ada, dekorasinya boleh. Yang penting materi sesuai dengan kelompok, jangan ngambil materi orang, karena pembagiannya udah jelas, sesuai dengan yang KPD. Nah, Gini kan. Iya, Pak. kelompoknya dengan apa aja? Maksudnya dekorasi. Ada masalah langsung ya, tanya ibu gimana? Oh ini pulau Maru. Pulau Pak. Pulau Maru. Penting dulu Pulau Maru. Nanti tambahin. Bagusnya saran ibu sudah gambar atau di samping gambar atau di bawah itu diberikan deskripsinya. Jadi kalau misalnya fokusnya di sini mau temanya pohon, di sini materi, di sini deskripsinya. Boleh tambahan pakai kertas
kertas warna ditambahin di sini. Walaupun di sini nggak udah ada, ya udah nggak apa-apa. Cuman tambahin lagi deskripsinya di sini. Iya, taman mini. Makanya ibu bingung apa itu tadi. Ya, oke? Oke, yang itu juga Monas. Di mana sih Monas ini berada? Ini apa sih namanya ondel-ondel misalkan? Oke, lanjut ya. Coba, ini kira-kira lepas enggak? Beneran. Nanti ditutup dengan plastik, itu lepas jadi copot tadi. Satu lagi. Deskripsi ini ada? Udah ada? Deskripsi ini ada? Oke, logonya jangan hanya logo. Maksud dari logo ini dimasukin juga. Apa sih logo itu Palembang Rizal? Ini ada mataharinya. Ini searching aja. Maksud logo kota Palembang. Cari, pasti muncul informasinya. Itu kan? Karena semuanya yang kita tempelkan kita harus bertanggung jawab memberikan informasi. Bukan hanya pajangan. Beda sama foto atau galeri foto atau galeri lukisan. Kan nggak perlu kita tuliskan deskripsinya. Oke, Citra. Ini deskripsi makhluk yang ini ada? Makhluk ya, udah seolah-olah dia. Maksudnya anak-anak di sini deskripsinya ada siapa? Tuh, 2, 3. Tuh, perlu juga dong dikasih nama. Ada nggak? Kalau enggak, sini juga bisa. Atau di bawah sini nggak perlu bisa. Yang penting ada tulisannya. Jadi orang kan nggak semua orang kenal sama si ini. Misalnya ini ditempel tuh, dipajang di depan. Kan nggak semua orang tahu siapa ini. Tuh kan? Oke? Good, lanjut ya. Kalau menit lagi. Wow, ini udah bagus nih. Tapi ini deskripsinya mana? Ini deskripsinya mana? Iya, maksud ibu lokasinya. Misal Taman Merdeka Musirawas, lokasinya di mana? Taruh sini aja namanya. Sempit sini, iya. Jadi juga di mana Danau Gagas itu nggak tahu itu tempatnya di mana. Searching, nak. Ada HP kita searching materinya. Ini kan masih ada space kosong nih. Nah, jadi kita kasih informasi sebanyak-banyaknya. Ini masih ada space kosong, masukkan. Nah, space kosong. Jangan ada space yang kosong. Misal Mading Gembira gitu. Apa? Yang penting dia tidak menghalangi orang baca. Boleh yang ada naik, weh. Boleh, tapi kira-kira menghalangi tidak orang baca? Kalian baca menghalangi tidak? Tidak, Bu. Apa? Yang ini Kalau tidak kan itu kan subjektif, nggak bisa. Nanti penilaiannya. Ini bagusnya ditempel aja, Pak, ditutup. Harusnya pakai kertas aja, nak. Kucing. Kertas warna aja. Ini yang panjang, tuh. Yang panjang. Ini gue gini mau digini. yang kau kambing tidak kan? Ini modif. Nah, siapa tahu kan ada kasih nama misal Mading Gembira, berarti itu ciri khas. Kalau Mading Gembira itu kelompok 5. Nah, Mading Ceria gitu kan. Ya tulis. Jangan ada space yang kosong ya. Ini udah ada. Nah, bintang. Apa masih kosong? Ini sini dikit. Nah, ini sini dikit. Kamu ada? Yang lain. Halo. Ada yang lain, Bu. Sih. 2 biar masa gentong ya? Bagus dia, Bu, bagus. Masa kayak gini? Ini orden. 1 boleh disini. Oi, minta, oi.
ini berwarna-warni. Ini berdasarkan kalian sendiri ya. Jadi silakan presentasi secara bergantian. Waktu presentasi kurang lebih 1-5 menit. Ya, silakan mulai dari kelompok 1. Siapa yang presentasi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami yaitu Kota Lubuk Linggau. Yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi di Kota Lubuk Linggau mempunyai beragam potensi wisata bagi para wisatawan baik lokal maupun dari luar kota. Di antaranya yang pertama, kampung warna-warni. Di sini ada gambar kampung warna-warni ya teman-teman. Ya Bu. Kampung warna-warni ini tidak sulit menemukan lokasi. Ini terletak di kawasan permukiman padat penduduk daerah alihan Sungai Das, Kelurahan Linggau Ulu, Kecamatan Linggau Barat 1 dan juga di Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Yang kedua ada Masjid Agung. Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tidak sekedar menjadi tempat ibadat, namun menjadi tempat wisata juga karena religi terbaik di Sumatera Selatan. Yang kedua, perbedaan pembangunan ekonomi. Perbedaan pembangunan ekonomi menurut Sudono Sukino 2011, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh pertumbuhan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi growth. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan, tingkat output, produksi yang dihasilkan. Sedangkan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga perubahan-perubahan yang ada di dalam struktur produksi, alokasi, input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan sosial dan teknik. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. Yang pertama ada PDB, Produk Domestik Bruto. Yang kedua perubahannya. Yang ketiga pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang keempat sifat perubahannya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tidak dilihat dari peningkatan ekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi juga ada sifatnya, yaitu pertumbuhan kualitatif, artinya kenaikan standar pendapatan serta tingkat output produksinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan presentasi hasil dari kelompok 1 Kota Lubuk Linggau. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause buat kelompok 1. Kalau misalnya ada lebih jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kunjungi kelompok 1. Madingnya ada namanya mading apa? Mading happy. Mading happy. Gimana happy-nya? Happy gitu ya. Oke, good job. Kelompok 1. Silakan duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Suciandra ini dari kelompok 3. Adapun anggota saya yaitu Musida Pitaloka, Intan Purnamasari, Dipa Salsabila, Wawan dan Robert. Deskripsi tentang kota Palembang. Uang kita lelah ya.
yang telah kami kumpulkan tentang informasi seperti tentang adapun makanan khasnya, yaitu pempek, tekwan, model, dan pindang pantin, tempoyak, otak-otak, kue serikaya, laksan, pindang tulang, kempung, dan kerupuk. Oke, cukup. Sudah? Wisatanya seperti Pulau Kemarau atau terletak di daerah pabrik pupuk Sriwijaya dan Pertamina Pelaju dan Sungai Gerong. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompok 3. Oke, di sini kayak banjir lem ya. Nggak basah tapi nggak apa-apa. Next, kelompok 4. Dira. Persiapan kelompok 5 ya. Tiga menit aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Radista dari kelompok 4 ingin bahas tentang indikator keberhasilan pembangunan ekonomi non moneter. Indikator non moneter yang termasuk indikator non moneter antara lain indikator sosial merupakan indikator yang mencakup indikator tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani per kapita, presentasi anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah dan kejujuran jumlah surat kabar, telepon dan radio, dan konsumsi energi per kapita indeks kualitas hidup IKH, mencukup tingkat harapan hidup, angka kematian bayi dan pertumbuhan angka kerja yang tidak sesuai atau keseimbangan dengan daya tampung sesuai dengan perekonomian nominal. Oke, lebih dari kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin membahas deskripsi prestasi tentang peran IKN Indonesia. Itulah dari saya kelompok dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause buat kelompok 5. Yes. Orang di sini. Sini tanya, ya. Oke, di sini. Good. Adanya peningkatan GNP dan sumber kapita yang disertai pendaratan. Kedua, terhadapnya perubahan ekonomi. Tiga, adanya perkembangan teknologi. Dengan penilaian dan instrumen penilaian Ibu ya. Oke. Selanjutnya, kesimpulan kita hari ini apa ya anak-anak? Ada yang bisa menjelaskan hari ini dapat materi apa aja? Rangga. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Oke, apa serta saja? faktor-faktor yang mempengaruhinya, Ya. rumusnya, teori dan teorinya. Oke, ada yang mau menambahkan? Citra. Oke, Citra. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan itu berbeda. Tetapi jika kita ikut melakukan kegiatan pertumbuhan ekonomi, artinya kita melakukan pembangunan ekonomi. Seperti contohnya puskesmas di Selangit. Artinya pembangunan di bidang kesehatan meningkat. Oke, good. Ada yang menambahkan lagi? Satu orang. Ternyata Bu, dalam proses pembangunan ekonomi ada banyak masalah dan dampak positif negatifnya jika proses pembangunan tidak berjalan dengan baik. Oke, masalah-masalahnya ya. Oke, good job. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita post test dulu, kuis. Siapkan HP-nya. Link sudah Ibu bagi di grup WA. Silakan di
selesaikan. Belum. Udah. Yes. Yes. Oke. All done. Ya. Jadi Intan Purnamasari dia 90. Good job Cindy, diikuti dengan Reza dan seterusnya. Ada 3 peringkat terbesar, 3 peringkat tertinggi ya. Wow, 77% paling besar. Not so bad. Oke, Ibu membahas yang jawabannya. Tujuan utama perhitungan pertumbuhan ekonomi apa? Jawabannya adalah melihat kemajuan kondisi. Iya, melihat kemajuan kemajuan kondisi perekonomian. Tuh, yang kedua, perhitungan pertumbuhannya yang mana yang betul? Digunakan untuk mengukur hasil. Good job. Tepuk tangan dulu. Oke, itulah hasil dari pemaparan kita. Ibu harapkan hal ini udah lebih tinggi, lebih baik dari pretest kemarin. Pretest kemarin kan sudah kita lakukan. Hasilnya itu ada si Rangga 20. Coba Rangga, pretest kemarin 20. Rangga sekarang berapa sih tadi skornya? 6. Good. Ya, ada peningkatan. Kemudian pretest kemarin Raya berapa? 30 sekarang? 30 sama ya. Oke, kayak tadi ranking satunya siapa sih tadi? Reza. Intan. Overview. Oke, Intan kemarin pretestnya berapa Tan? Intan 30. Hari ini ternyata pas post testnya Intan dapat 70, 80, 90. Good job, tepuk tangan untuk Intan. Oke, sesuai dengan janji Ibu tadi mana Intan? Wait. Intan, hadiah dari Ibu sebagai penilai terbaik. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Ya, souvenir. Oke. Jadi untuk kelompok terbaik ya, Nak ya. Kelompok terbaik ini Ibu lakukan ke penilaian sesuai dengan instrumen penilaian Ibu jatuh kepada kelompok 5. Oke, kelompok 5 ya. Oke, selamat ya. Nanti Ibu berikan hadiahnya sesuai dengan janji Ibu. Oke, untuk penutup hari ini ada yang bisa mereview? Oh, tadi sudah ya mereview ya. Pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk kebijakan ekonominya. Ya, untuk kebijakan ekonominya. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Selamat untuk Intan yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Untuk berikutnya, pembelajaran berikutnya kita ketemu di pertemuan ketiga tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Itu materinya kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Yes? Oke, kita refleksi dulu kegiatan kita hari ini. Apa saja sih yang belum dilakukan, yang sudah dilakukan atau kendala? Silakan mau ada yang mau sharing? Rangga, kelompoknya apa saja Rangga sudah dilakukan? Kelompok 2 sudah melakukan kerjasama yang baik pun mengumpulkan materi, menempelkan referensinya, atau membungkus hasilnya tadi. Ya, Madia, terbukti ya, Madinya cukup baik dan cukup banyak. Ada lagi Rangga? Ada kendala? Ada sedikit kendala, kurang kompak. Oh, kurang kompak. Oke, nggak apa-apa, nanti kita kompakan lagi ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Nanti melakukan refleksinya. Dan menempelkan deskripsi gambar Sesuai dengan pedoman LKPD ya? Iya. Pastinya. Oke, sesuai. Good job kelompok 5. Oke. Konsentrasi. Ekonomi. 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 Oke, coba tepuk tangan dulu. Hari ini pembelajaran sudah selesai ya. Kita tutup dulu dengan doa. Silakan Rangga. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, kita
akhiri ya nak ya. Hari ini pertemuannya Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.